Renata dan di kesempatan sore hari ini saya nggak sendirian karena kebetulan saya bakal ngobrol-ngobrol ya tentunya ngobrol. Oke, nah itu di Antv Lovers ya. Jadi tentunya yang merupakan salah satu pemeran di serial Jodoh Wasiat Bapak Babak Kedua yang kebetulan berperan sebagai Vero ya, Riz ya. Benar sekali. Ya, oke, mungkin Haris boleh kita sapa-sapa terlebih dahulu mungkin Antv Lovers yang di kesempatan sore hari ini lagi menonton kita nih bareng-bareng seperti itu. Halo semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan, semangat terus pokoknya. Oke, siap. Riz, mungkin bisa cerita merupakan sequel ya alias babak kedua ini. Aku senang banget bisa bergabung di proyek ini karena selain aku juga udah kenal sama pemain-pemainnya, aku bisa main sama sahabat-sahabat aku di sini. Oh. Kesempatan mungkin ya bertiga ini guys. mungkin juga karena biar kami ya kan, jadi udah enak gitu kalau misalkan actingnya seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan ngomongin soal karakter Vero sendiri, Riz, ini kan serial Jodoh Wasiat Bapak ini bisa dikatakan baru mengudara tanggal 5 Februari kemarin ya. Mau 1 minggu. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit tentang karakter Vero ini seperti apa sih mungkin untuk Antv Lovers yang belum sempat nonton seperti itu. Kalau karakter Vero sendiri itu sebenarnya karakternya anaknya baik banget sebenarnya, baik, care sama semuanya juga. Dan dia adalah anak orang kaya kan di sini. Dia orang kaya, dia punya mobil sport. Dia itu tergila-gila sama Rosalinda di sini. Dan Vero itu bersaing sama si Iqbal untuk mendapatkan hatinya Rosalinda. Dan sebenarnya Vero ini sebenarnya emang playboy ya. Itu karakter yang playboy juga. Cuman dia emang yang akhirnya mau kerja di Kampung Kucrit ini karena dia jatuh cinta sama Rosalinda, satu. Dan kedua, ayahnya pengen kalau Vero ini bisa punya pekerjaan sendiri tanpa harus campur tangan dari orang tuanya. Jadi Vero harus ngebuktiin kalau Vero bisa kok kerja sendiri gitu. Karakternya. Dengan cara bergabung di yayasan ini ya tentunya. Iya, dengan cara bergabung di yayasan ini. Ya, mungkin kalau misalkan untuk Haris sendiri gimana nih cara untuk mendalami karakter Vero sendiri? Kan Vero ini kan tadi sudah dibilang katanya playboy. Mungkin aslinya playboy juga atau gimana gitu? Enggak, aslinya enggak playboy. Aku mah baik, anaknya baik banget. Enggak ada playboy-nya loh. Oke. Jadi kalau misal masuk ke karakter, sebenarnya kalau karakter Vero ini sendiri nggak begitu susah sih ya, nggak begitu susah masuk ke karakternya. Apalagi mainnya sama teman-teman, jadi kayak ya udah ngalir aja, apa yang ada ya udah aku jalanin gitu. Oke, jadi bisa dikatakan nggak ada kesulitan yang berarti begitu ya untuk memeran karakter ini ya? Ada yang sulit, susahnya ada. Susahnya, jadi kan sebelumnya aku belum pernah dapet peran yang kayak nganter jenazah, terus nguburin jenazah, terus mandiin jenazah. Itu kan adalah salah satu hal baru untuk aku. Itu hal baru banget. Yang sebelumnya kita nggak tahu, sekarang di sini akhirnya banyak tahu kayak gimana cara mandi jenazah, kayak gimana cara nguburin yang benar, terus cara mendoakannya kayak gimana. Jadi kita dapat ilmu juga di sini, alhamdulillah sih. Siap. Nah, ini gimana nih perasaan Vero atau juga Haris, ketika pertama kali mungkin syuting dapat tadi itu kan jadi kayak mandi jenazah terus juga syuting. Kalau misal mistis, waktu itu pernah ada satu kali. Oke. Aku kan suka bercanda nih sama Bilar sama Adi gitu kan. Bilar suka bercandaan sama aku gitu-gitu. Nah, entah kenapa tiba-tiba kita lagi bercandaan, terus ada kayak ustadz gitu, ada ustadz tiba-tiba datang muncul. Kayaknya emang yang jaga di situ, yang sering jaga di situ gitu kan. Terus muncul ngomong gini ke Bilar, cuci muka dulu sekarang. Langsung gitu. Cuci muka dulu. Karena emang kita anaknya kan suka bercanda. Mungkin ada kelewatan bercandanya. Ya, itu juga jadi pelajaran sih untuk kita sebenarnya. Jangan sering-sering bercanda. Itu mistis sih menurut aku. Malu lah. Iya, terus kita bertiga tuh langsung diem. Kenapa ya? Gitu. Gak lihat soalnya ya, jadi makanya diem. Iya, kita kan nggak tahu gitu. Iya.
Tapi kalau misalkan untuk di kuburan sendiri kan ini syutingnya juga ada scene malamnya juga seperti itu ya. Itu kan mungkin lebih serem juga tuh gimana tuh? Kalau kuburan scene malam sampai sekarang belum ada. Oh belum ada ya. Nah, tapi Belum ada. ada kira-kira ada bocoran kan? Ada di malam-malam kayak gitu? Kalau malam-malam tuh biasa di hutan tuh, di Oh, di hutan. hutan-hutan. Iya, di hutan kita lagi nyari apa, kita kan di sini kan kayak mencari kebenaran tentang sebuah kenapa terjadinya kematian gitu. Jadi kayak kita mencari kebenaran, sampai kita tuh cari ke hutan-hutan, cari clue-nya apa sih sebenarnya. Kita kan memecahkan mistis gitu. Kita tuh kayak sebenarnya kayak detektif Conan gitu nggak sih? Oke, tapi versi supernatural ya. Iya, benar sekali. Oke. Itu seru banget sih sebenarnya Siap. seru banget. Ini juga Sampai mungkin ke jadi hutan. pengalaman pertama kali Riz ya, karena kan sejauh ini mungkin ketika main project sinetron kan kebanyakan mungkin nggak ada unsur-unsur supranaturalnya gitu seperti itu. Ini gimana ya perasaan pertama kali ini? Apakah ketika ditawarin project ini langsung menerima begitu aja atau ada sedikit pikir-pikir dulu kayak gitu? Kalau misal horor begini, sebenarnya aku di film udah sempet 3 kali aku main film horor. Sebenarnya kalau di film horor ya. Tapi kalau sinetron ini pertama kali. Ya, oke. Dan aku ngeliat, wah, waktu kemarin sih sebenarnya butuh ada pertimbangan-pertimbangan juga yang harus aku pertimbangkan kan. Tapi balik lagi karena di sini sahabat-sahabat aku, terus ini ceritanya menurut aku bagus, aku bisa banyak dapat ilmu juga di sini. Terus main dengan senior-senior. Akhirnya aku memutuskan untuk aku ngambil project ini gitu. Oke, siap. Nah, oke, Riz, kita akan coba sedikit bacakan pertanyaan ini dari penggemar spesial tentunya. Ini ada beberapa fansnya Haris juga nih yang udah kirimin pertanyaan ke kita. Ini pertama dari akun aku senja18. Mungkin Bang boleh kasih tips dong jaga kesehatan ala Bang Ais seperti apa nih? Nah, boleh dijawab. Kesehatan, gimana cara ngejaganya? Kalau aku sih dengan banyaknya sedikit banyak schedule sekarang sih aku gimana caranya aku harus sempetin tidur di saat-saat break nih, setelah break misal tidur 1 jam aja tuh sangat berarti buat aku sekarang. Dan pagi-pagi kita harus selalu minum vitamin. Jangan lupa vitaminnya karena itu ngaruh banget untuk daya tahan tubuh kan, apalagi di zaman-zaman sekarang kayak ini lagi live TV. Oh. Maaf memang banyak pengganggunya sih soalnya. Iya, ada penunggunya ternyata gitu ya. Iya. Saksikan dia nih. Oke, lanjut lagi. Gimana? Banyak tipsnya pokoknya jangan lupa vitamin. Pagi-pagi harus minum vitamin. Terus seminggu sekali upayain suntik vitamin C. Karena itu butuh untuk daya tahan tubuh kan. Tidur yang cukup. Oke, itu yang paling penting sih. Tidur cukup. Itu yang paling penting. Tidur sama minum air putih sebisa mungkin 1 hari 2 liter lah gitu. Walaupun beser nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, beser-beser nggak masalah. Yang penting ya semakin banyak masuk cairan ke dalam tubuh kan insya Allah bakal baik-baik aja. Oke, siap. Kita lanjut Is. Ini dari @adias airstrip katanya Bang Ais gimana nih caranya bagi waktu di saat sibuk syuting? Soalnya kan saya lihat katanya Bang Ais ini pinter banget bagi waktu buat ini dan juga itu. Oke, silakan. Bagi waktu gimana ya? Aku ngejalanin aja apa yang ada karena schedule kan kalau misal nih ada satu project schedule kan pasti udah diminta duluan ada apa aja nih aku gitu. Dan itu diatur alhamdulillah manajer aku bisa ngatur itu semua gitu. Jadi aku tinggal jalan-jalan aja udah. Iya, udah ada settingannya. Harus kemana? Iya, udah ada. Harus kemana, jam segini kemana, jam segitu kemana, hari ini kemana aja gitu. Oke, baik. Selamat sore ya Is. Sebentar ini ada Antv Lovers juga nih yang ngefans banget nih sama Ais katanya. Selamat sore untuk Windy Aledia, lalu juga untuk untuk Mutiara Syarif, halo, untuk Zaratun, halo. Nadia, wah ini penggemar setia Jodoh Wasiat Bapak babak kedua nih. Ini pokoknya kalian tuh semua harus nonton Jodoh Wasiat Bapak. Karena di sini itu emang banyak hal-hal yang pasti kalian nggak pernah kan sebelumnya. Ada komedinya, ada percintaannya, terus ada horornya. Ini tuh salah satu cerita baru gitu di Indonesia.
Betul, di persinetronan juga. Jadi kalian semua harus nonton. Oh, siap seperti itu. Oke, kita lanjut pertanyaan untuk Ais. Nah, ini untuk hari